Shalom, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Iya, sepertinya belum bersiap disapa ini ya. Sekali lagi, shalom, selamat sore. Oke, berharap kita semua yang hadir hari ini itu ada di dalam keadaan yang sehat. Luar biasa bahwa kita boleh disertai bersama-sama untuk berkumpul lagi bersama pada hari ini. Untuk hadir pada ibadah bulanan kita yang dirangkaikan dengan ibadah Valentine. Saya juga rindu sekali untuk melihat semangat-semangat pemuda dalam beribadah. Oleh karena itu mohon izin saya akan cek semangat kita dulu lewat salam PPGT. Oke, salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap utus? Oke, mungkin sejalan dengan agenda kita hari ini, nanti pelan-pelan teman-teman akan bersemangat mengikuti ibadah kita. Karena menarik sekali, kita akan diantarkan dengan sebuah tema PPGT in Love. Sebenarnya ada apa nih dengan PPGT in Love? Apa yang akan dijawab dari tema kita hari ini? Itu akan kita sama-sama melalui ibadah kita hari ini yang sudah dikemas dengan unik dalam bentuk talk show. Jadi talk show kita nanti itu akan terbagi menjadi 2 sesi. Oke, izin absen dulu ya. Mungkin dari setiap kelompok ada yang hadir. Dari kelompok 1 mana suaranya? Luar biasa ya. Ada 1000 orang sepertinya.
Kelompok 2 mana? Oke, mantap, tidak kalah semangat. Kelompok 3 mana? Luar biasa. Kelompok 4. Baik, kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke, luar biasa. Dan mungkin ada adik-adik katekisasi di sini, mana semangatnya? Oh, paling rame ternyata. Oke, luar biasa. Apakah ada dari teman-teman PPGT dari luar jemaat juga? Oke, mungkin belum sempat hadir. Mohon izin saya bacakan rundown acara yang akan kita sama-sama lalui hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua kita akan ada sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ketua PPGT Jemaat Rantai Pao. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Aldi. Kemudian sambutan yang kedua dari pengurus klasis atau nanti yang mewakili. Dan terakhir dari Ketua PMG Jemaat Rantai Pao. Setelah itu kita akan masuk di acara inti kita yaitu ibadah. Setelah itu kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PPGT. Dan terakhir kita akan ada doa makan dan penutup. Oke, baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di ibadah kita hari ini itu akan dibawa dalam bentuk talk show. Talk show kita hari ini itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman semua yang hadir hari ini, siapapun yang ada di sini itu boleh mengajukan pertanyaan. Entah itu seputar masalah cinta atau hal-hal yang mungkin sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kasih, seperti itu. Oke, kemudian di sesi kedua, seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, akan ada pembacaan cerita cintaku. Cerita cintaku bukan cerita cinta saya, tapi cerita cinta teman-teman yang hadir hari ini. Ya, mungkin ada yang belum hadir tadi. Saya jelaskan kembali bahwa kertas yang sudah dibagikan kepada kita itu adalah tempat kita untuk menceritakan kisah cinta kita. Secara singkat saja, ditulis secara menarik untuk dibacakan nanti. 3 orang beruntung akan mendapatkan reward dari pengurus. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk di acara kita yang berikutnya, yaitu sambutan. Oke, baik. Untuk sambutannya nanti akan kita laksanakan setelah ibadah, berhubung karena teman-teman yang akan menyampaikan sambutannya belum hadir, maka kita akan langsung saja masuk dalam acara inti kita, yaitu ibadah. Kepada teman-teman yang silakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di hari kasih sayang ini mari kita menghayati akan kasih sayang Yesus Kristus dalam kehidupan kita, seraya menyebarkan cinta kasih-Nya kepada sesama kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena itu, mari dengan segenap hati dan jiwa kita datang menghadap kepadanya, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padamu Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai berbenamnya
lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita mengulang lagu ini dari bait pertama dengan penuh semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian Bahasa Cinta. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 108 ayat 1-8 yang akan dibaca secara berbalas-balasan. Perempuan membaca ayatnya yang genap dan laki-laki membaca ayatnya yang ganjil. Baik, kita akan mulai membacanya dari laki-laki 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah,
dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, "Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kelemahan kita jatuh dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Namun kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengampuni kita yang datang dengan hati yang hancur dan bertobat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengingat betapa besar kasih dan anugerah Tuhan yang tak terbatas bagi kita sambil menyanyikan lagu Tak Terbatas. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita ulang lagu ini dengan penuh penghayatan. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dari Yohanes 15 ayat 12. Sebagai orang yang telah menerima kasih dan anugerah-Nya, marilah kita merespon panggilan ini dengan penuh sukacita dan menyanyikan lagu Perintah Baru dari PKJ 275.
Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini kami datang kepadamu di hari yang dispesialkan setiap 14 Februari diteringati Hari Cinta Kasih. Kami rindu memaknai cinta kasih ini lewat firman Tuhan, bukan lewat apa kata orang, bukan lewat pengalaman manusia, tapi kami mau belajar kasih sayang yang sejati, yang sumbernya dari Kristus. Hamba-Mu dan semua anak-anak-Mu yang akan sharing bersama hari ini dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami belajar bersama, mengerti bersama, lewat tuntunan Roh Kudus, kami menjadi pelaku dari cinta kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman. Masih semangat ya? Oke, luar biasa. Karena hari ini kita akan bersama-sama kembali beribadah dalam bentuk talk show. Mungkin sebelum kita masuk di sesi 1, mungkin teman-teman boleh dibantu untuk kumpulkan cerita cinta dari teman-teman yang lain, biar nanti teman-teman sudah boleh berfokus dalam ibadah kita. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat PPGT, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang menurut saya itu sangat istimewa. Ya, jadi beliau adalah Ibu Pendeta Rotua Siregar. Beliau adalah seorang pendeta yang juga adalah seorang pendiri Yayasan Toraja Child Care Center atau disingkat TCCC. Saya benar-benar tahu beliau itu adalah seorang yang luar biasa karena dia benar-benar mencintai anak-anak Toraja. Nah, tapi mungkin nanti kita akan berkenalan lebih lanjut bersama-sama langsung dengan narasumbernya. Seperti itu. Oke, mungkin langsung saja saya undang dengan penuh kasih narasumber kita hari ini. Ini dia Ibu Pendeta Rotua Siregar. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Kabar baik, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke. Mungkin kita akan bincang seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita masuk dalam inti dari apa yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih Bu, tentang yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Ibu itu benar-benar cinta sama anak-anak di Toraja dan kenapa harus Toraja? Kalau ditanya kenapa harus Toraja, bagi saya itu misteri ilahi. Karena sekarang juga aku nggak mengerti kenapa saya ada di Toraja. Dan sampai sekarang juga saya nggak mengerti kenapa mencintai anak Toraja. Sehingga saya boleh mengartikan di hari Valentine itu, cinta kadang susah ditebak. Tapi cinta itu jelas identitasnya. Makanya kalau dikatakan kenapa cinta Toraja, susah aku tebak, tapi aku tahu identitasnya jelas, menolong anak-anak Toraja. Seperti tema kita hari ini teman-teman dan sahabat-sahabat PPGT, kita akan banyak menggali tentang PPGT Law. Ya. Nah jadi pertanyaan pertama, mungkin sambil teman-teman boleh siapkan pertanyaannya juga. Kalau memang tidak berani untuk bertanya langsung, boleh disampaikan melalui komentar di siaran live kita. Nanti akan saya bacakan. Oke, ada pertanyaan pertama. Ibu mohon izin bertanya, menurut firman Tuhan, cinta sejati itu sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemuda gereja? Iya, kalau cinta sejati menurut firman Tuhan, itu yang dikatakan cinta tak bersyarat.
Sokrates pernah bilang begini, cinta sejati itu adalah mengasihi jiwanya, bukan fisiknya. Itu menurut Sokrates. Jadi kalau cinta sejati, mengasihi jiwanya, bukan fisiknya. Tanpa memperdulikan siapa dia, latar belakangnya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, apa itu cinta sejati? Cinta sejati itu kalau kita berangkat dari Yesus Kristus. Cinta sejati tidak bersyarat, tanpa pamrih, tidak mengenal latar belakangnya, tidak mengatakan sekali andaikan jikalau. Jadi cinta sejati itu tanpa mengenal syaratnya. Itu unconditional love, cinta tak bersyarat. Itulah cinta sejati. Itu dari saya. Oke, baik, luar biasa sekali. Cinta sejati menurut firman Tuhan itu ternyata unconditional love ya. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya yang mungkin masih relate dengan ini. Karena di zaman sekarang ya, banyak anak muda yang kemudian terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kemudian bagaimana kita bisa membangun hubungan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Ya, ini yang sangat memprihatinkan ya. Saya masuk di Toraja itu tahun 2006. Mungkin ada di antara anak-anak semua belum lahir. Saya datang ke Toraja. Tahun 2006 saya ada di Toraja. Semakin tahun semakin meningkat yang namanya cinta bersyarat. Kenapa saya bilang tadi cinta sejati, cinta bersyarat. Maaf kalau aku bilang, kalau kau suka sama saya, kalau betul kau cinta sama saya, kasih itumu. Kalau kau cinta sama saya, ayo ke sana. Cinta bersyarat. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang sehat? Sebenarnya ini kita sesama Kristen, sebenarnya yang perlu kita bangun adalah kehadiranku ke gereja tujuannya apa? Kemudian yang pertama juga, itu pertama, tujuanku ke gereja itu apa? Dan yang kedua, kita harus mengerti, aku lahir ke dunia karena siapa? Untuk apa? Yang ketiga, kita juga harus sadar, siapa yang mencintaiku? Apa dasarnya aku dicintai? Dan untuk apa aku mencintai? Kalau kita sudah menemukan jawaban ini, teramat sangat percaya saya, semua anak remaja pemuda akan hidup dalam cinta yang sehat. Kenapa tidak hidup dalam cinta yang sehat? Karena satu, tidak sadar dia tujuannya dia hidup di dunia ini apa. Kedua, kenapa manusia hidup dalam cinta yang tidak sehat? Karena dia tidak tahu siapa yang pertama mencintai dia. Atau kasarnya saya bilang, dia tidak tahu ada orang yang mencintai dia. Yang ketiga, tidak tahu definisi cinta menurut Alkitab. Sehingga inilah menjadi tolak ukur atau penyebab seseorang jatuh dalam cinta yang tidak sehat. Saya simpulkan, orang yang jatuh dalam cinta yang tidak sehat tidak mengerti definisi cinta menurut Alkitab. Atau tahu tapi tidak mau melakukan. Itu menurut saya. Wah, menarik sekali. Iya, betul sekali karena memang tanpa kita sadari mungkin ya, di era sekarang ini, di era digital ini, banyak kemudian anak muda yang mencari pengakuan atau mencari pasangan mungkin ya, kenalan melalui media sosial. Saya mau story mungkin nanti akan banyak yang like, saya mau posting foto semoga nanti yang like 100-an gitu. Mencari pengakuan atau untuk merasa dikasihi, seperti itu. Nah, seringkali kita lebih sibuk mencari cinta manusia daripada mendekatkan diri pada kasih Tuhan. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa lebih dulu mengalami dan membagikan kasih Tuhan dalam hidup kita, Bu? Tidak bisa dipungkiri kebutuhan akan validasi. Semua manusia membutuhkan itu, apalagi dengan maraknya media sosial. Engkau ada di TikTok, engkau ada Instagram, engkau ada Twitter, engkau ada Facebook. Oh sorry, mungkin seusiamu udah banyak meninggalkan Facebook ya. Karena udah mak-mak semua ada di situ, sehingga banyak pindah ke lain hati. Udah banyak yang pindah ke IG, pindah ke yang lain. Semakin maju zaman, semakin membutuhkan pengakuan, validasi.
dengan butuhnya pengakuan sehingga orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, semakin banyak pengakuan atau mensahkan cinta yang tidak sehat. Contoh sederhana. Dulu, nggak usah saya jauh cerita ya. Waktu saya masuk di Toraja 2006. Sorry kalau aku bersaksi. Dulu saya masih temukan anak SMA berjuang untuk hidup sehat secara mental dan hubungan. Masih kutemukan. Dulu masih sering kutemukan hari Valentine dirayakan dengan begitu sehat. Ya kan? Karena 2006 itu tidak begitu kuat media sosial. Berjalan waktu mulai bergeser. Dulu mungkin kamu berpikir ke saya, ya dulu terus. Dulu jarang sekali, boleh dihitung dengan jari orang yang diberkati dengan hamil. Jarang dulu. Karena apa? Tidak ada yang melegalkan itu. Ya, tidak ada yang mensahkan itu. Karena sempitnya wawasan, sempitnya informasi. Kemudian berjalan waktu muncullah semua informasi-informasi dengan maraknya teknologi. Itu sepertinya disahkan. Bukan gereja yang mensahkan, tapi dunia di mana kamu ada. Jelas di Alkitab ya, jangan serupa dengan dunia ini. Disahkan oleh dunia, artinya begini. Wah, aku lihat di IG enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Aku lihat di Facebook temanku enggak apa-apa, bisa kok. Aku lihat malah di TikTok makin marah, enggak apa-apa. Kemudian seolah-olah disahkan itu. Seolah-olah dibenarkan keadaan itu. Akhirnya kita yang punya mental ngikut atau mental ingin menikmati seperti orang lain, pintu lebar. Langsung gol itu, masuk. Apalagi kalau kita tidak punya integritas, pengakuan yang baik dari Kristus, wah gampang itu ngikut. Karena apa? Dunia mensahkan itu. Oh gak apa-apa kok, gak apa-apa. Akhirnya kalau dikatakan bagaimana pergaulan yang sehat sesuai standar Alkitab, kembali lagi, kamu udah hidup dalam Tuhan apa belum? Yang kedua, sudah ngerti gak kebenaran yang menurut Tuhan itu bagaimana? Atau yang ketiga yang paling fatal, sudah ngerti gak syarat untuk mencapai masa depan penuh harapan itu apa? Kuulangi ya. Syarat untuk masa depan penuh harapan itu apa? Itu enggak. Karena apa? Pengakuan. Orang semua sekarang ya. Sorry, kalau orang belum menikah di usia 25, udah dikatakan udah tua itu. Apalagi kalau belum pacaran. Anak TK aku aja pacaran udah bisa. Tadi anak TK aku udah berkata, saya enggak mau dengan dia, bunda jelek sekali. TK loh. Udah dia mulai membuli, apalagi SMP, SMA, udah begitu bagi dia dunia ini sepi tanpa bintang kalau tidak ada pacaran. Karena apa? Butuh pengakuan, butuh seperti orang lain. Halo, hai, halo, halo, jawab dulu hai, halo, halo. Padahal menurut saya engkau jomblo pun masih tetap cantik kok. Engkau jomblo masih tetap ganteng kok. Tapi kenapa? Butuh pengakuan. Coba angkat tangan yang kuliah. Yang sudah kuliah. Yang SMA. Yang SMP. TK. Yang lupa sekolahnya. Kenapa? Karena ngikut kan? Ngikut. Temannya di umur 17 menikah. Tahun depan umur 16 sudah ada itu. Tahun depan udah 2015 tuh. Saya pernah dapat informasi anak SMP udah menikah. Hamil malah, punya anak malah. Kebayang kita ke depan. Tidak ada lagi yang sehat dalam hubungan. Karena apa? Ngikut. Ikut tren. Sorry. Tidak ikut lagi namanya kebenaran Tuhan. Itu dari saya. Jadi apa yang membuat butuh pengakuan, butuh validasi, butuh ingin dihargai. Baik, terima kasih banyak. Saya merasa semakin tersentuh dengan tanya jawab yang kita lakukan hari ini. Ternyata sejalan dengan apa yang Ibu Rotua rasakan di TK,
saya juga alami di SD. Jadi saya juga rasakan di sekolah. Di umur 27 tahun ini, anak-anak saya sering bertanya, Pak Friendly kapan nikah? Atau paling tidak ditanyain, Pak Friendly sudah punya pacar belum? Terus kalau saya jawab tidak, mereka tuh jawabnya apa? Ih, ku kalah Pak Friendly, dua mi pacarku. Gitu. Jadi mereka menganggap itu sebagai sebuah prestasi, ya. Nah, jadi seperti yang Ibu Pendeta Rotua tadi sampaikan sebelumnya, karena ngikut tren. Iya. Jadi teman-teman, kita akan lebih banyak lagi menggali tentang PPGT in Love, tentang cinta hari ini, tentang kasih yang sebenarnya berdasarkan firman Tuhan. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada dalam ruangan ini dulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ayo, siapa nih yang mau bertanya? Atau kalau tidak berani, mungkin boleh disampaikan melalui komentar di live. Itu ada di Solideo Rantepao Channel. Boleh dibuka, nanti boleh disampaikan pertanyaannya lewat komentar. Nanti saya akan bacakan. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, saya mohon izin Bu, masih ada satu pertanyaan lagi mungkin. Ini juga masih tentang pemuda. Iya. Sebenarnya bagaimana cara kita sebagai pemuda, secara khusus PPGT yang ada di sini, menghidupi kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik di gereja, keluarga maupun lingkungan sosial. Saya mau buat analogi gini. Saya tidak akan bisa mencintai Tuhan kalau saya tidak mengenal Tuhan. Tidak akan mungkin saya mencintai, contoh, saya tidak akan bisa mencintai Anda kalau Anda tidak kukenal. Secara agama, secara iman, Tuhan Yesus sudah sangat mengenal kita. Itu buktinya dia datang menjadi manusia. Tapi Tuhan udah datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Hanya apakah kita sudah mau mencintai dia? Kebetulan tahun ini saya membuat tema hidup saya, kenosis, mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadikan Tuhan prioritas hidup saya. Sudah lama saya jadi pendeta, tapi baru tahun ini saya komitmen menjadikan segala-galanya itu adalah Tuhan. Segala-galanya itu adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menghidupi cintanya Tuhan, pertama, tolong dengarkan baik-baik. Sudahkah Anda yang duduk di sini bangga memiliki dan dimiliki Yesus? Seperti engkau bangga dipacari seseorang, engkau berbunga-bunga dipacari oleh orang yang kau tembak 2 tahun, 3 tahun, dan sesudah kau tembak ternyata dia gugur jatuh berkeping-keping, dan dia berkata yes sarangeo. Dan kemudian kamu berkata yes dia jatuh di pelukanku, dan tiap hari kamu hidup dalam jatuh cinta kepada dia. Seandainya, ini tolong diperkirakan, seandainya begitu cintamu kepada Tuhan, tiap hari jatuh cinta, tiap hari jatuh cinta, maka saya pastikan pelayananmu berubah, motivasimu berubah, cara bergaulmu berubah, cara berkomunikasimu berubah, cara bermedia sosialmu berubah, cara berinteraksi kepada orang yang lebih tua dan lebih muda berubah. Maka itulah kasih. Jadi kalau dibilang menghidupi kasih, pertama pertanyakan anak-anak semua yang duduk hari ini, sudahkah engkau mencintai Yesus secara pribadi? Ayub pernah berkata begini, selama ini aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Boleh enggak anak-anak semua PPGT, selama ini aku hanya mendengar tentang Yesus dari khotbah, selama ini aku hanya mendengar Yesus dari mulut pendeta, tetapi sekarang aku bertemu dengan Yesus secara pribadi. Itulah kasih, itulah cinta. Ketika mengenal dia secara pribadi,
Kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi, sorry, Anda datang ke gereja bisa saja karena diundang. Kita datang ke pelayanan hanya karena maaf, hanya butuh validasi. Kita datang ke pelayanan hanya ya udah deh, orang tuaku yang suruh kok. Tapi kalau karena kasih, maka kita menjadi TTGT yang memang kader siap utus. Karena ada cinta Yesus dan kita tahu kita dicintai dan kita tahu mencintai Tuhan. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat PPGT, saya merasa ini semakin menjawab kehausan dalam diri saya secara pribadi. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman, ada beberapa pertanyaan refleksi yang tadi Ibu Rotua sudah sampaikan. Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua untuk benar-benar menghidupi kasih Tuhan. Seperti itu. Nah, mungkin setelah tanya jawab ini, ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, di belakang ada satu, silakan. Oke, mungkin boleh dibantu untuk mic-nya, teman-teman. Oke, yang lain juga kalau misalnya mungkin ada yang mau curhat, butuh pendapat dari Ibu Rotua, tidak apa-apa, boleh disampaikan juga. Mungkin ada masalah cinta yang sepertinya sudah buntu nih, tidak ada jalan keluar. Nah, nggak apa-apa, boleh disampaikan juga, ya. Oke. Baik, terima Oke, kasih. silakan. Perkenalan diri dulu, setelah itu pertanyaannya. Silakan. Nama saya Rencia Rene Putri, biasa dipanggil Eca. Saya pengurus PPGT. Pertanyaan saya singkat aja sih. Apakah itu cinta pertama itu nyata atau hanya ilusi? Baik, terima kasih. Apakah cinta pertama itu nyata atau ilusi? Ada orang berkata cinta itu proses ya. Sehingga kalau cinta pertama itu harus dalam proses dan butuh pembuktian. 1 Korintus 13 menyatakan ciri-ciri cinta. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ya cinta. Ada cirinya. Tapi kalau ditanya cinta pertama itu nyata atau ilusi, saya belum bisa menjawab itu. Karena yang saya tahu cinta itu butuh proses dan berjalan dalam butuh pembuktian. Ya, berjalan dalam proses. Ada orang berkata cinta pertama itu nyata, tapi sebagian orang enggak nyata. Buktinya begitu pertama ketemu di hari Valentine, hari itu juga aku dirusak. Ada orang berkata cinta itu ilusi. Ada dua kemungkinan orang yang berkata cinta pertama itu ilusi. Karena mungkin dia trauma dengan cinta pertamanya, atau yang kedua tidak yakin dengan cinta. Sehingga dia berkata cinta itu ilusi. Makanya kalau berbicara tentang cinta banyak sekali definisinya. Sehingga jujur aku boleh katakan cinta pertama itu nyata atau ilusi, saya tidak bisa berkata itu nyata. Atau saya berkata itu ilusi. Tapi saya percaya cinta itu berjalan dalam proses. Dimulai dari cinta pertama. Oke, baik, luar biasa. Saudara Eca sudah terjawab ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, di ruangan ini apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, kalau begitu saya mohon izin dulu untuk membacakan pertanyaan dari live chat kita hari ini, Bu. Jadi melalui live streaming hari ini mungkin ada yang kurang percaya diri. Nah, ini dia bertanya, Ibu Pendeta, bagaimana cara menikmati Valentine sebagai seorang single atau jomblo dengan cara yang menyenangkan? Oke, bagus sekali nih pertanyaannya nih. Iya. Oke. Kenapa Valentine itu identik dengan pacaran? Iya enggak sih? Tidak ada loh definisi Valentine cinta berpacaran. Sebenarnya definisi Valentine adalah kasih sayang. Agama seberang udah enggak mau rayakan Valentine. Kenapa Valentine itu menjadi makarorong kayak malam sunyi sepi bagi yang tidak punya pasangan? Kembali lagi karena tren. Ya toh? Apalagi kalau udah sepi, sendiri, jomblo, tapi pasti tidak ada jomblo permanen, single, tidak ada yang kasih coklat, tidak ada kasih boneka teddy bear kepada dia, tidak ada yang ngajaki dia nongki,
tidak ngajak ngedate malam ini, kemudian dia berpikir sedih sekali. Merayakan hari Valentine supaya menyenangkan. Satu, Valentine tidak berbicara tentang hubungan atau pacaran. Harus ada itu di otak setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi jomblo bisa merayakan Valentine? Bisa. Valentine bukan perayaan, itu supaya menyenangkan. Kalau bagi seorang yang jomblo menganggap jomblo itu perayaan, oke. Kamu bisa tebarkan kasih? Bisa. Kepada siapa? Orang di sekitarmu. Siapa orang di sekitarmu? Keluargamu. Kepada orang di sekitarmu. Kalau engkau kuliah, kepada orang di samping kiri kananmu yang sedang kuliah. Kepada bestimu, kepada teman dekatmu, kepada orang tuamu. Itu bisa yang menyenangkan. Dan yang terakhir, Valentine itu menyenangkan atau tidak? Saya boleh katakan seperti istilah Sokrates. Cinta itu datang dari jiwa, dikembalikan kepada jiwa. Sehingga cinta sejati Valentine tidak berbicara aku suka seperti dengan lawan jenis, tapi cinta Valentine adalah aku tahu arti cinta dan aku bagikan cinta kepada semua orang supaya semua orang merasakan cinta. Sehingga Valentine ini akan sangat menyenangkan. Dan maaf, Valentine bukan tanggal 14 Februari. Valentine itu bisa setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita merayakan cinta dan kasih sayang. Oke, baik, luar biasa. Ibu, sepertinya pembicaraan kita ini semakin hangat. Teman-teman di live chat semakin banyak pertanyaan nih. Tapi mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa bacakan semuanya karena waktu yang terbatas. Jadi saya akan memilih beberapa pertanyaan saja untuk dibacakan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman PPGT dari luar jemaat. Hai Kak Wil, ini ada pertanyaan dari Kak Wil. Dia bilang, apakah Alkitab mengatakan cinta adalah sebuah pilihan? Jika ya, etika seperti apa yang mungkin muncul dalam hubungan itu nantinya? Kalau kita berbicara kasih, Alkitab tidak mengatakan cinta itu pilihan. Cinta itu adalah milik semua orang. Tapi untuk memutuskan mencintai siapa, itu pilihan. Sehingga kalau dibilang aku cinta, itu pilihan. Bukan. Tapi kalau berbicara tentang hubungan, relasi kepada seseorang, baru pilihan. Memang ada 4 cinta dalam Alkitab. Philea, storge, agape pertama, philea, storge, dengan eros. Apakah semua 4 cinta ini ada bedanya? Saya pikir tidak ada. Karena tidak ada cinta yang buruk yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun itu eros. Berarti cinta eros itu baik di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Sehingga kalau dibilang cinta itu apakah pilihan? Menurut saya tidak. Cinta itu milik kita. Cinta itu punya kita. Tidak memilih untuk mencintai, tidak memilih untuk dicintai, tapi menetapkan orang untuk dicintai secara personal, itu pilihan. Kemudian kalau dibilang bagaimana etika kalau cinta itu adalah pilihan, tergantung sekarang. Kalau kamu memilih seseorang untuk mencintai dia, berarti apa? Etika ada, etika berpacaran, etika membangun hubungan, di situ ada etika. Itu etika di sana. Tentu bertolak dari cinta Kristus. Itu menurut saya. Oke, baik. Mohon izin Ibu Pendeta. Ini saya akan mengajukan 2 pertanyaan terakhir mungkin, tapi yang satu ini agak berat nih. Oke. Jadi ini bilangnya, Ibu Pendeta, saya mohon dijawab pertanyaan saya. Rumah tangga saya baru 4 tahun. Hanya tiap tahunnya selalu dikecewakan oleh suami karena hobi main judi online. Dan mertua suka ikut campur rumah tangga. Berdosakah saya di hari Valentine ini saya gugat cerai suami saya karena saya sudah tidak sanggup lagi? Alkitab mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh judi. Diceraikan oleh manusia. Ya, termasuk judi online. Ya. Kemudian kalau dibilang bolehkah kami cerai secara firman Tuhan? Tidak boleh. Terus apa solusinya? Mungkin berpisah rumah untuk sementara, untuk menenangkan diri.
itu ada dalam Alkitab. Itu ada dalam Alkitab. Supaya dalam hubungan berpisah rumah untuk sementara, di saat berpisah itu ada kembali cinta mula-mula muncul, ada hubungan yang baik kembali dijalin. Kemungkinan ketika berpisah rumah ada satu dengan yang lain saling bertobat, tapi dengan satu syarat, tentu dalam doa dan tetap mengingat cinta daripada Tuhan yang mempersatukan mereka. Saya pikir itu jawabannya. Tidak boleh cerai. Mungkin orang berkata enak saja, orang lain bisa cerai, orang lain. Tapi kalau mau diberkati Tuhan, jangan bercerai dalam dunia ini selain karena kematian. Oke, luar biasa. Dimanapun Anda yang bertanya, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Semoga pergumulannya juga terjawab melalui talk show kita hari ini, Ibu ya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir yang saya pilih dari live chat. Teman-teman tidak usah khawatir, Ibu Pendeta Rotua juga membuka konseling, Bu ya. Iya, ada konseling. Jadi teman-teman atau sahabat PPGT yang mungkin rindu untuk langsung di konseling, boleh menghubungi Ibu Pendeta Rotua secara langsung. Oke. Mohon izin saya bacakan pertanyaan terakhir. Ini sangat menarik untuk menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan dalam hubungan cinta kita? Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tertulis kata pacaran ya. Tidak ada tertulis. Tapi ada hubungan. Ketika Abraham mau memilih jodoh untuk anaknya Ishak, dia melibatkan Tuhan dan melibatkan orang lain. Ada mak comblangnya juga waktu itu. Cari, ya, dapatlah. Kemudian dalam perjalanan semua Alkitab ada begitu banyak yang melibatkan Tuhan. Kalau ditanya bagaimana melibatkan Tuhan dalam hubungan, adalah yang pertama, pasti seiman. Ingat, seagama belum tentu seiman. Halo, dengar ini? Seagama belum tentu seiman. Agama kita sama, Kristen Protestan, tapi belum tentu dia beriman kepada Yesus Kristus. Kedua, seiman. Yang kedua, sevisi. Itu menurut saya. Dan kedua, sehobi. Hobinya suka persekutuan. Ikutilah. Makanya memang PPGT ini ya, selain ibadah, tempat untuk mencari jodoh sebenarnya di sini. Tapi tujuannya bukan jodoh juga ya. Alangkah pentingnya ada Tuhan dan mengenal teman dari sesama di anggota gereja. Jadi bagaimana melibatkan Tuhan dalam hubungan? Berdoa. Bagaimana melibatkan Tuhan dalam hubungan? Jadikan Tuhan itu skala prioritas. Perhatikan, ketika Samson tergoda, Samson itu di bagian hakim-hakim. Tuhan yang memilih dia loh. Tuhan yang memilih dia. Dia punya kekuatan, dia menjadi orang hebat, terpilih jadi satu dari hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan. Tapi lihat, dia tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Setiap lihat perempuan jatuh cinta. Adakah di sini laki-laki gampang jatuh cinta? Atau punya kantor cabang di mana-mana? Di profil WA-nya perempuan ini, tapi di profil IG-nya bukan itu. Di profil gelapnya, di telegramnya bukan dia. Adakah? Berarti apa? Itu belum melibatkan Tuhan. Ya, bagaimana melibatkan Tuhan? Simpel saja. Bagaimana Tuhan ada? Jadikan hari-harimu itu Tuhan semua di dalamnya. Amin. Jadikan Tuhan segala-galanya. Itu melibatkan Tuhan. Hadirkan dia. Ketika mau berdoa untuk yang kamu suka, doakan dia. Ketika suka dengan dia, bawa ke dalam persekutuan. Ketika kita sudah bawa dalam persekutuan, hiduplah bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Itu ya. Itu dari saya. Oke, baik, luar biasa sekali. Teman-teman dan sahabat-sahabatku PPGT, nanti setelah sesi 1 dan sesi 2 ini kita akan diperkuat lagi oleh Ibu Pendeta lewat firman Tuhan juga. Namun sebelum itu mohon izin, di sini teman-teman pengurus juga sudah
memilah-milah beberapa cerita yang sudah dituliskan teman-teman sendiri. Kita akan baca dan mungkin nanti kalau bisa juga boleh ditanggapi Bu ya. Oke, ini tentang cerita cintanya teman-teman nih. Oke, ini ada cerita yang menarik, tapi tidak ada namanya sebenarnya. Tapi mohon izin saya bacakan saja, anonim ya. Oke, kisah cinta saya berawal dari seorang wanita yang chat saya waktu saya sedang bermain game. Saya merasa terkejut waktu itu karena itu kali pertama ada seorang cewek yang chat saya. Dan malam itu dia mengajak saya untuk berpacaran. Kami menjalani hubungan sekitar 3 bulan. Walau banyak rintangan, tapi kami bisa lewati semua itu. Dan ketika hubungan kami genap 3 bulan, kami menghadapi kendala yang menimbulkan kesalahpahaman. Hingga saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami karena kami sudah merasa kecewa pada pasangan kami. Oke, siapa yang menulis ini? Maukah dirimu jujur? Oke, ada reward nih dari pengurus. Siapa nih yang menuliskan ini? Siapa tahu mau memberikan penjelasan atau klarifikasi tentang cerita cintanya? Oke, tidak ada yang mengakui. Apakah ada tanggapan tentang cerita cinta ini, Ibu Pendeta? 3 bulan ya, langsung Iya, putus. 3 bulan. Ketemu lewat game, so sweet ya. Mantap pertemuan itu 3 bulan. Cuma saya belum nggak bisa tanggapi ya, karena kita tidak tahu ada masalah di antara mereka, masalah apa, dan juga saya tidak begitu bisa menanggapi kenapa, apakah dari dia ataukah dari pasangannya. Sehingga kalau dibilang mereka putus, ya berarti ada pemikiran yang matang. Dan saya tidak tahu usia berapa yang menulis ini, siapa perempuan itu, atau latar belakangnya karena agama kah, karakter kah, sehingga komentar saya tidak begitu dalam kepada dia. Hanya pasti ada yang terbaik Tuhan siapkan. Baiklah, kita langsung lanjut saja di cerita kedua nih karena seru sekali rasanya ya. Oke, yang ini bersedia nih untuk dibacakan sendiri ceritanya karena memang dia mencantumkan namanya. Mohon izin saya bacakan ya. Oke. Kami adalah 2 orang asing yang bertemu di kota ini, di Toraja. Kami berkenalan dan singkat cerita kami akhirnya pacaran setelah selang beberapa bulan. Kami satu sekolah dan dia adalah kakak tingkat saya. Sekarang kami LDR karena dia ada di Palu melanjutkan cita-citanya sebagai polisi. Hadirnya memberiku kekuatan untuk terus melanjutkan hidup. Dia membawa kebahagiaan, cinta dan kasih. Meskipun kami terpisah jarak, namun tidak dengan cinta kami. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, Gege yang mana orangnya? Ada di ruangan ini? Ayo, yang mana orangnya? Tidak apa-apa, kita ada reward dari pengurus hari ini. Mungkin boleh hadir bersama-sama dengan saya dan Ibu Pendeta di depan sini. Gege yang mana orangnya? Ini menulis nama berarti bersedia ya. Mana nih orangnya nih? Tiba-tiba menghilang tertelan bumi? Oke, baiklah, mungkin orangnya tidak bersedia ya. Adakah di sini yang bersedia untuk dibacakan ceritanya? Angkat tangan. Mungkin tadi masih ragu-ragu tapi sekarang sudah yakin. Atau mau menyampaikan cerita cintanya secara lisan. Iya, mungkin tadi belum sempat dapat coklat. Kalau memang mau mendapatkan coklat, bolehlah. Percaya diri, beranikan diri ya. Oke. Bukan sebar aib kok ini. Iya. Nanti akan diperkuat biar semakin kuat menjalani menghidupi kasih itu. Ayo, siapa nih? Tak ada lagi? Baiklah, nanti mungkin coklatnya untuk saya saja dan Ibu Pendeta Rotua ya. Oke, mohon izin saya bacakan cerita satu lagi. Ini juga anonim ya.
Oke. Kisah cinta saya diawali dengan pertemuan yang tak disangka. Dengan sebuah pertemuan di suatu tempat sampai dengan alur hari yang berlalu sampai di mana timbullah cinta yang tak disangkakan. For you, thank you Kay, yang sudah pernah singgah di hati yang tak pernah saya sangka akan menjadi cinta yang pernah saya dapatkan. Namun tak kunjung lama perpisahan pun terjadi. Pesan buat kamu di sana. Kita pisah dengan baik-baik, semoga perpisahan ini cuma sebatas memperbaiki diri masing-masing. Yang semoga suatu saat ketemu di versi terbaik masing-masing. Oke, luar biasa sekali ini ya. Terima kasih gitu. Oke, ini cerita terakhir sebelum mungkin ditutup Bu Rotua ya. Oke. Saya menyukai seseorang yang merupakan teman saya sendiri. Dia juga menyukai saya, tetapi kami memilih untuk menjalani hubungan HTS. Lama-lama hubungan kami makin renggang karena satu masalah. Kemudian dia menjauh, padahal dulu dia mengatakan bahwa akan selalu menjaga saya. Tepat hari ini, dia menjalin hubungan bersama orang lain dan meninggalkan sebatang coklat sebagai akhir dari hubungan kami. Oke, gimana ini responnya ini? Agak miris ya sebenarnya ya. Oke, mungkin itu adalah cerita terakhir yang bisa saya bacakan. Mungkin ini akan sekalian direspon oleh Ibu Pendeta dan juga nanti akan ditutup dengan penguatan kepada teman-teman PPGT yang hadir hari ini. Silakan Bu. Oke, saya izin berdiri ya. Mari kita buka Alkitab kita. Boleh saya di sana. Matius 22 ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Dan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau orang Kristen belum mengerti kasih, bagi saya itu aneh. Kalau orang Kristen mendefinisikan kasih dengan pacaran, dengan nafsu, bagi saya itu juga salah. Dan kalau masih ada anak muda Kristen berkata, siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau peduli dengan aku? Bagi saya engkau terlambat berbicara itu. Dan maka yang terakhir, kalau masih ada orang Kristen berkata, saya lahir tanpa cinta, saya besar tanpa cinta, dan saya hidup tidak punya cinta, maka saya tidak peduli arti cinta. Ini salah. Kenapa? Banyak orang Kristen akhirnya hidup tidak jelas. Banyak anak-anak muda mencintai dengan cara yang salah. Bahkan tadi kita baca dan kita dengar, ada begitu banyak orang yang mengerti cinta itu adalah hubungan. Cinta itu adalah pacaran, padahal itu salah. Maka Alkitab kita dikatakan disintulkan dalam 3 ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dikatakan di ayat berikutnya, hukum yang sama dengan itu. Ingat, hukum yang sama dengan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Nah, saya mau
dari kalimat terakhir. Mulai membangun hari kasih sayang adalah aku mengasihi diriku sendiri. Kasih tahu kiri kanannya, bilang aku mengasihi diriku. Kasih tahu kiri kanannya, saya mengasihi diriku. Saya mengasihi diriku. Perhatikan, begitu lelahnya manusia kalau selalu hidup mau mengasihi orang lain. Kuulangi kalimatku. Banyak manusia yang lelah selalu mau mencintai orang lain. Saya mau keluar supaya saya diterima dia. Saya harus kurus supaya pacarku tidak memutuskan saya. Saya harus jadi good looking supaya pacarku tidak lagi lari ke orang lain. Capek dia untuk memuaskan orang lain. Capek dia untuk hidup menyenangkan orang lain. Makanya banyak manusia lelah dan berkata, di hari Valentine ini kita putus. Tidak ada lagi hubungan. Lelah dengan semuanya, capek dengan semuanya. Kenapa itu terjadi? Karena dia lebih dulu mengasihi sesama, dia lupa mengasihi diri sendiri. Perhatikan, saya akan tegas berbicara ini kepada kita. Dengarkan baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan dengan dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi laki-laki murahan dan perempuan murahan. Amin. Dengar baik-baik. Perempuan-perempuan yang duduk hari ini, penguatan bagi saya, satu laki-laki memutuskanmu, 1000 laki-laki yang baik disiapkan Tuhan untukmu. Laki-laki, kalau ada satu perempuan menolakmu, dengar baik-baik, dia sedang menolak laki-laki terbaik yang Tuhan sudah siapkan di muka bumi ini. Tepuk tangan dong. Jadi kalau ada di antara kita berkata, Tuhan tidak ada gunanya aku hidup, tidak ada yang mencintai saya. Dengar baik-baik. Kalau bukan karena cinta, Yesus tidak ada di dunia ini. Kalau bukan karena cinta, engkau dan saya tidak ada di ruangan ini. Kalau bukan karena cinta, Yesus tidak akan mau mati di kayu salib. Kalau bukan karena cinta, dia tidak akan kembali ke surga. Kalau bukan karena cinta, dia tidak berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Berarti apa? Engkau dan saya sangat penting di mata Tuhan. Itulah cinta sejati. Jadi kalau ada pacarmu berkata, Mas udah ada yang lebih cantik dari saya. Sorry bro. Ada lebih cantik dari kamu, ada juga yang lebih ganteng dari kamu. Hanya belum lahir aja, nanti dia udah lahir. Dikit-dikit bunuh diri mau. Dikit-dikit pacaran, dibagi coklat kau kasih perawanmu. Maaf kalau aku terlalu berani. Di setiap hari Valentine ada pecah perawan. Ada buka durian. Setiap hari Valentine hanya sebatas silver queen. Hanya sebatas Toblerone. Hanya sebatas bunga mawar warna pink. Hey, bangun. Engkau tidak seharga itu. Engkau sangat mahal ditebus oleh Tuhan. Makanya dikatakan dalam Alkitab, cinta tidak ada bedanya. Cintamu kepada Tuhan sama dengan cinta kepada diri sendiri, sama dengan cinta kepada sesama. Jadi sekarang TTGT in love. Pertama, sadari dirimu engkau dicintai oleh Tuhan. Amin. Tidak peduli papa mamamu menolakmu, tidak peduli dunia sekitarmu menolakmu. Tapi ingat satu, Kristus sangat mencintaimu. Yang kedua, kalau kita sadar kita dicintai oleh Tuhan, maka kita bisa mencintai sesama. Bagaimana orang yang mencintai sesama? Dengar baik-baik, orang yang mencintai sesama tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada sesama. Artinya, kalau ada pacarmu jangan katakan, engkaulah segala-galanya bagiku. Engkaulah bulanku, engkaulah matahariku, semuanya engkau, yang lain nebeng di muka bumi ini. Kalau ada pacarmu berkata engkau segala-galanya bagiku, katakan stop bualanmu. Segala-galanya hanya Tuhan, aku hanya setengah. Supaya kalau kuputuskan engkau tidak beleng-beleng. Itu baru cinta. Hei perempuan, halo perempuan, halo jawab, halo perempuan, halo perempuan. Orang yang mencintai dirinya dan sesamanya, dia akan menjaga masa depannya. Orang yang menjaga masa depannya, dia akan menjaga keperawanannya. Orang yang menjaga keperawanannya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang mencintai dirinya, mencintai sesamanya, so pasti dia sudah mencintai Tuhan. Saya ulangi, orang yang mencintai dirinya,
orang yang mencintai sesamanya sudah pasti mencintai Tuhan. Saya putar. Kalau orang hidup dalam luka, hidup dalam kepahitan, selalu membenci, hidupnya semena-mena, sewenang-wenang, rajin ke gereja, sampai saya akan pertanyakan, apakah benar dia udah mencintai Tuhan? Orang yang rajin melayani belum tentu mencintai Tuhan. Orang yang melayani Tuhan hanya wujud sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mencintai Tuhan akan terbukti dia mencintai dirinya. Dia mencintai masa depannya dan pasti dia mencintai sesamanya. Itulah penguatan kita hari ini. Kalau dikatakan TBKT in love, tinggal di dalam Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, dia mengasihi dirinya. Orang yang mengasihi dirinya, dia mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi sesamanya sudah pasti mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saya minta kita semua saat teduh sejenak. Boleh satu kali aku minta menyanyi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kita nyanyikan lagu ini. Tuhan ada di dalam proses hidup kita. Wah. Halo, mari kita saat teduh dengan lagu ini. Saat di titik terendah, hanya Dia datang di tempat rendah. Kalau boleh aku katakan, TPGT, pacarmu begitu tumbuh jerawatmu satu, bisa saja dia putuskan kamu. Karena kamu tidak mulus lagi. Tapi Kristus, seburuk apapun kita, Dia ada di titik paling rendah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku terhubung, ku terbatas kuasa-Mu tak terduga. Tak terduga Caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh kita minta waktu tenang dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu saat teduh dengan Tuhan. Di luar sana ada banyak anak-anak tidak mengerti arti cinta Tuhan. Hidup sesukanya, hidup semaunya. Saya minta anak-anak PBGT yang ada di tempat ini memahami engkau sangat dicintai Tuhan. Bahkan di titik paling rendahmu, di saat tidak ada tangan di sana, di saat tidak ada suara di sana, di situ ada Tuhan denganmu. Kalau ada anak PPGT hari ini, engkau berkata, tidak ada yang mencintaiku, tidak ada yang baik bagiku. Bahkan engkau berkata, tidak kupercaya itu cinta. Hari ini saya akan kasih tahu, cinta itu ada, cinta sejati itu nyata. Lewat pribadi Yesus Kristus, hiduplah dalam cinta. Izinkan ibadah hari ini Tuhan
kami mengalami cinta Tuhan. Kami boleh gagal mencintai dan dicintai, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mundur mencintai kami. Terima kasih untuk cinta sejati itu, dan biarlah kami hidup dalam cinta sejati itu. Dan kami imani cinta sejati itu tetap ada sampai kami mati. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Semoga penguatan yang boleh kita dengarkan bersama-sama ini boleh memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada liturgis. Sungguh indah firman Tuhan yang telah diberitakan, kiranya firman yang telah kita dengar tidak hanya tinggal di telinga, tetapi berakar di hati dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai wujud syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang tak terhingga dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari 1 Korintus 13 ayat 3. Kita menyanyikan sekalipun diriku dapat berkata-kata dari PKJ 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Mari kita berdoa. Dalam ibadah hari ini Tuhan, kami belajar tentang kasih sayang yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan. Kasih sayang yang dari Tuhan membuat kami kuat, membuat kami tenang, membuat kami bertumbuh, dan kasih sayang daripada Tuhan mengajarkan kami untuk hidup berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik,
Kami berdoa untuk seluruh PPGT Jemaat Rantepao yang hari ini memberikan waktunya duduk memuji dan memuliakan Engkau. Doa kami seluruh PPGT yang hadir tidak hadir pun, belajar mereka hidup menyenangkan Tuhan. Mereka tahu hidup dalam kasih yang dimulai kasih kepada Allah, kepada diri dan kepada sesama. Berkati anak-anak PPGT di bangku sekolah, perkuliahan, pekerjaan, bahkan yang sementara saat ini mencari pekerjaan. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jagai mereka. Ingatkan anak-anak PPGT masa depan yang penuh harapan akan Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati setiap pengurus PPGT agar mereka tetap melayani Tuhan dengan hati, hidup dalam kasih, kerjasama yang baik, saling menghargai, mengabdi kepada Tuhan, melayani Engkau dengan sekuat hati mereka, sekuat tenaga mereka, dengan talenta-talenta yang mereka punya. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan hari ini, biarlah setiap yang melayani diberkati Tuhan. Dan terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Kami yakin apa yang dipersembahkan berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang tinggal pada kami akan kami kelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami rindu Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan di perayaan Hari Valentine ini tidak disalahgunakan untuk melakukan sesuka hati, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami rindu anak-anak Tuhan hari ini hidup dalam kekudusan, hidup semakin mencintai tanpa ada dendam. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami pulang nanti lindungi sertai di perjalanan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat Rantepao diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari, karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri untuk seluruh Bapak Ibu dan anak-anak PPGT. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Pergilah dan sebarkanlah cinta kasih Yesus Kristus kepada sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah bersekutu, berdoa, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Kini sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita menguatkan komitmen kita untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita dengan penuh iman serta pengharapan, kita nyanyikan lagu Denganmu Tuhan sebagai ungkapan penyerahan diri kita kepadanya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Masih ada sukacita? Masih, amin ya. Oke, masih ada coklat nih yang belum ada pemiliknya. Nah, mungkin sekarang ada yang bersedia untuk menyimpulkan atau memberikan pesan singkat tentang apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama hari ini. Atau mungkin ada yang rindu mengaitkannya dengan apa yang sudah dialami gitu. Mungkin ada yang merasa, wih relate sekali ini dengan kisah cintaku. Ya mungkin ada yang merasa seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi kepada kita tentang pesan singkat yang mau dibagikan kepada kita. Ada yang bersedia? Ayo. Beranikanlah dirimu PPGT. Mungkin tadi ada yang mau bertanya juga. Ada yang curhat tadi di live chat. Boleh sekarang nanti kita kaitkan dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ada pesan singkatnya gitu. Ayo, siapa nih? Tidak ada yang bersedia ini. Halo PPGT. Halo. Kalau begitu saya mohon izin ambil coklat yang lebih besar sedikit. Mungkin setelah ini ada yang tergugah. Oke, ini coklatnya. Langsung dibawa pulang semuanya. Ayo, siapa yang bersedia? Ayo. Anak-anak katekisasi nih, mana suaranya? Beranikan dirinya dong, ayo. Halo pemuda. Mana ini semangat pemuda ini? Oke. Baiklah, kalau begitu karena mungkin tidak ada yang bersedia, kita akan lanjut ke acara kita yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan kita dengarkan dari Ketua PPGT Jemaat Rantepao yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Dengan kasih disilahkan. Ya, terima kasih MC telah mempersilahkan saya. Saya ingin menyapa rekan-rekanku PPGT yang hadir saat ini. Salam PPGT. Salam PPGT. Kader siap putus. Ya, terima kasih. Yang terkasih Bapak Ibu Pendeta bersama Majelis, kalau ada. Ya, yang terkasih juga Ketua IG bersama Sekretaris, yaitu Ibu Dekan Kak Selvi. Dan juga saya yang kasihi Ibu Pendeta selaku narasumber kita pada saat ini, yaitu Ibu Pendeta Rotua Mas Tiana Siregar. Ya, terima kasih untuk hari ini untuk memberikan kami beberapa bekal untuk masa depan kami juga. Dan yang saya kasih dan banggakan rekan-rekanku PPGT yang hadir saat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Ya, pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah bulanan dan diselenggarakan juga dengan Valentine Days. Ya, teman-teman, Valentine adalah di mana kita untuk saling mengasihi sesama kita.
Dan dalam menurut Alkitab, Valentine itu tentang kasih sayang Allah kepada umat manusia dan juga untuk kita untuk saling mengasihi sesama manusia. Dan juga saya ingin menginformasikan juga dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada saat ini yang telah memberikan tentang tema kita yaitu tentang Valentine. Semoga kedepannya kita lebih mendalami lagi tentang kasih sayang kita kepada sesama maupun kepada Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekanku PPGT yang telah mempersiapkan dari pemain musik, akustik, terima kasih. Dan juga teman-teman yang dari bidang kerohanian yang telah mempersiapkan beberapa minggu yang lalu sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekanku untuk hadir di ibadah bulanan pada saat ini. Semoga rekan-rekanku semua tetap aktif ke depannya karena ke depan banyak kegiatan yang akan kita lakukan baik di program jemaat maupun di program klasis Rentepau. Ya, kayak di program klasis Rentepau yaitu Camp Natal, Camp Pasca. Ada Camp Pasca dan ada juga reuni dari klasis Rentepau dan klasis Rentepau Barat. Ya, jadi teman-teman untuk selalu aktif di PPGT. Dan juga saya ingin informasikan bahwa nanti setelah pulang teman-teman akan diberikan amplop bulanan. Ini salah satu program khusus kami untuk membantu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di jemaat. Nanti amplop bulanan ini akan dibagikan ke teman-teman dan teman-teman bisa kembalikan di ibadah bulanan ke depannya. Dan kalau misalnya teman tidak bisa hadir, bisa juga bagi ke koordinator kelompok. Dan juga ingin informasikan bahwa ke depan ini ada teman-teman dari bidang minat dan bakat yaitu paduan suara dan akustik dan tari sanggar. Jadi teman-teman yang punya potensi di masing-masing kegiatan itu boleh hubungi kami sebagai pengurus untuk teman-teman untuk memberikan potensinya yang ada untuk melayani Tuhan. Seperti yang ada saat ini adalah akustik terbaru dari teman-teman dari pengurus dan juga ke depan mungkin teman-teman akan buat lagi akustik yang kedua. Ya, ke depan juga ibadah bulanan saya sudah tanya tadi dengan Eca selaku anggota dari bidang kerohanian, katanya bulan depan itu ibadah bulannya akan diselenggarakan dengan anak-anak magang. Ya, anak-anak magang ini selalu setia kepada PPGT yang selalu menemani setiap ada kegiatan yang selalu ada. Jadi kita akan ibadah bulan depan akan diselenggarakan dengan bersama anak-anak magang. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta kepada teman-teman semua untuk aktif ke depannya lagi. Ya, Mbak Pak Adam itu salam PPGT. Kader siap putus. Ya, kurus semangat. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus dong. Iya. Oke, dengan hangatnya Ketua PPGT Jemaat Rantepau telah menyambut kita bersama-sama di tempat ini. Berikutnya untuk kata sambutan yang kedua akan kita dengarkan bersama-sama dari perwakilan pengurus OIG. Dengan kasih saya mohon kehadiran Kak Selvi untuk hadir di sini memberikan sambutannya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Saya mewakili Ketua OIG Bapak JK Tondok, tidak bisa hadir. Bapak JK Tondok kembali ke Makassar untuk kontrol kesehatan. Ya, hari ini saya mewakili sebagai sekretaris OIG. Pertama-tama kita bersyukur malam hari ini luar biasa, anak-anak muda semangat dalam beribadah bersama. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena satu dengan yang lainnya, dan saya sungguh bersyukur malam hari ini saya melihat anak-anak yang dari sekolah minggu sampai remaja ternyata sampai PPGT masih tetap setia. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pertama terima kasih juga buat Ibu Pendeta Rotua, malam hari ini luar biasa firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ini bukan sekedar berlalu begitu saja, saya sering sampaikan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Artinya apa? Biasanya kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan artinya ditangkis,
tidak masuk-masuk. Mungkin masih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih lewati memorinya. Tapi luar biasa hari ini, dan saya pun sudah orang tua sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang hari ini saya boleh dengar, paling tidak itu boleh saya lakukan dalam rumah tangga saya. Ya, yang kami kasihi juga buat ketua dan pengurus PPGT dan semua adik-adik yang boleh hadir malam hari ini. Saya cuma satu punya pesan, teruslah berkarya, teruslah kreatif untuk hal-hal yang positif. Dan satu tadi ketika kami mau berdoa di belakang, saya katakan sama teman-teman yang main musik, rupanya mereka sudah bisa untuk mengiringi di hari Minggu. Iya, karena biasanya saya melihat di hari Minggu, iya, kakak-kakak yang senior yang mengiringi. Ternyata mereka sudah bisa. Nanti bolehlah kakak-kakak magang menyampaikan nanti di bidang pelayanan di jemaat, bolehlah libatkan mereka. Sungguh luar biasa. Terima kasih, ini perkembangan yang sangat luar biasa ya. Seperti waktu persidangan saya sampaikan, saya juga PPGT Jemaat Rantai Pau, masih muda aktif di PPGT Jemaat Rantai Pau. Dan sampai sekarang ya sangat luar biasa perkembangannya. Kreativitasnya dari IT-nya sangat luar biasa, membuat saya merinding. Dan itu semakin maju, apalagi ke depannya ya adik-adik. Pasti akan lebih maju lagi, dan tentunya banyak tantangan, banyak hambatan yang akan kita alami ya. Tidak akan mulus-mulus saja, tetapi jadikan semua itu motivasi untuk semakin maju. Bukan kita menjadi ciut, tetapi semakin maju. Semoga ke depan PPGT benar-benar seperti simbolnya, siap yang kader utus. Ke depannya kita semua siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa sekali. Ada titipan semangat dari Kak Selvi ya. Oke, ini tawaran terakhir ya. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pesan singkat terkait apa yang sudah kita dengarkan tadi? Oke, ternyata sudah tidak ada. Kita lanjut di acara kita yang berikutnya saja. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PPGT. Saya undang Saudari Glans untuk memimpin kita bersama-sama. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakan Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan masuk ke dalam penutup acara kita. Mungkin yang kita nanti-nantikan. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita dengan doa. Saya mohon kesediaan Saudari Jais untuk memimpin kita dalam doa berkat sekaligus penutup ini. Dengan kasih disilakan. Ya, mari kita bersyukur, kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih Engkau menyatukan kami, berkumpul di sini, menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu bagi kami semua, selaku anak-anak muda Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami semakin diteguhkan dalam menjalani relasi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang sudah mengasihi kami boleh meresponnya dengan baik dan tuntun kami Tuhan. Tolong kami untuk membagikan cinta kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah hari Valentine ini boleh kami nikmati dan hayati sebagai cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui wadah PPGT ini, PPGT semakin jaya, dan melalui persekutuan ini kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu, kami sambut dengan syukur, biarlah Tuhan yang memberkati tubuh kami yang akan menerimanya. Kami dikuatkan dan disehatkan untuk terus menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, Engkau memberkati mereka, biarlah dengan pengasihan-Mu mereka juga dapat merasakan berkat yang asalnya daripada-Mu. Usai ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin dan peliharakan kami sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat. Ini syukur kami dan permohonan kami ya Allah. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Jais sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita tetap duduk di tempat kita masing-masing ya. Sebelum dibagikan berkat, mungkin coklatnya kita jadikan door prize saja. Seperti itu. Oke, adakah yang datang bersama pacarnya? Wah, tidak ada. Apakah semuanya jomblo? Oke. Oh, ada yang datang dengan pacarnya? Oh, tidak ada. Baiklah. Kalau begitu, adakah yang datang dari luar jemaat Rantai Pao? Ayo, adakah yang dari PPGT luar jemaat Rantai Pao? Ayo, ayo. Oh iya, ada di sini teman-teman. Kebetulan kita ada 4 coklat. Boleh berdiri teman-teman yang dari PPGT jemaat luar, silakan. Oh banyak ya, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita berikan aplaus dulu. Iya, sebagai bentuk sambutan kami kepada teman-teman sekalian. Silakan duduk kembali. Oke, nanti ya sebelum pulang temui saya berikan coklatnya. Iya, oke. Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman. Semoga tidak bosan-bosan hadir bersekutu bersama dengan PPGT Jemaat Rantai Pao. Kami juga mohon maaf kalau dalam ibadah hari ini atau dalam agenda kegiatan kita hari ini mungkin ada sesuatu atau lain hal yang menyinggung kita, mohon dimaafkan. Oke, sambil mohon maaf, sambil menunggu berkat kita tiba, masih di perjalanan sepertinya teman-teman. Jadi bersabarlah, duduk dengan tenang di tempat kita, makanannya sudah dekat lagi. Oke, mohon izin saya tutup saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak boleh hadir di ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pao yang dirangkaikan bersama dengan ibadah Valentine tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di ibadah Valentine tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.